Di zaman ini, di mana keberlanjutan dan efisiensi semakin penting, merancang dapur hemat energi bukan hanya tren tetapi kebutuhan. Dapur sering disebut sebagai jantung rumah, tempat di mana makanan disiapkan, kenangan tercipta, dan sebagian besar konsumsi energi terjadi. Oleh karena itu, menciptakan dapur yang meminimalkan penggunaan energi tanpa mengorbankan fungsionalitas adalah penting. Baik Anda sedang merenovasi ruang yang sudah ada atau memulai dari awal, berikut adalah panduan lengkap tentang cara merancang dapur hemat energi. 1. Optimalkan tata letak dan ruang. Tata letak dapur Anda memainkan peran penting dalam efisiensinya. Bidiklah desain yang memaksimalkan cahaya alami dan aliran udara, mengurangi kebutuhan akan pencahayaan buatan dan ventilasi. Pertimbangkan untuk menempatkan jendela secara strategis untuk memungkinkan sinar matahari yang cukup selama hari. Selain itu, atur peralatan dan workstation dengan efisien untuk meminimalkan pergerakan yang sia-sia dan penggunaan energi. 2. Pilih peralatan hemat energi. Saat memilih peralatan untuk dapur Anda, prioritaskan peringkat efisiensi energi seperti sertifikasi Energy Star. Cari lemari es, mesin pencuci piring, oven, dan kompor dengan peringkat Energy Star tinggi, yang menunjukkan bahwa mereka menggunakan lebih sedikit energi sambil tetap berkinerja optimal. Berinvestasi dalam peralatan hemat energi mungkin memiliki biaya awal yang lebih tinggi tetapi akan menghasilkan penghematan jangka panjang pada tagihan utilitas. 3. Pilih pencahayaan LED. Pencahayaan adalah kontributor utama konsumsi energi di dapur. Pilih lampu LED, yang menggunakan hingga 80% lebih sedikit energi dan memiliki umur lebih lama daripada lampu pijar tradisional. Pasang pencahayaan tugas di bawah lemari dan di atas ruang kerja untuk menerangi area tertentu tanpa perlu menerangi seluruh ruangan. 4. Manfaatkan ventilasi alami. Ventilasi yang tepat penting dalam sebuah dapur untuk menghilangkan bau memasak, kelembaban, dan polusi udara dalam ruangan. Setiap kali memungkinkan, rancang dapur Anda untuk memanfaatkan ventilasi alami dengan memasang jendela, skylight, atau ventilasi secara strategis. Hal ini tidak hanya mengurangi kebutuhan akan ventilasi mekanis tetapi juga meningkatkan kualitas udara dalam ruangan. 5. Investasikan pada jendela dan insulasi hemat energi. Jendela dan insulasi memainkan peran penting dalam mengatur suhu dan penggunaan energi di dapur Anda. Pilih jendela hemat energi dengan lapisan rendah dan bingkai yang terisolasi untuk meminimalkan kehilangan panas di musim dingin dan peningkatan panas di musim panas. Demikian pula, berinvestasi dalam isolasi berkualitas tinggi untuk dinding, lantai, dan langit-langit untuk menjaga suhu yang nyaman dan mengurangi ketergantungan pada sistem pemanasan dan pendinginan. 6. Pertimbangkan memasak induksi. Kompor induksi lebih hemat energi daripada kompor gas atau listrik tradisional karena mereka memanaskan panci dan wajan secara langsung melalui induksi elektromagnetik. Mereka juga menawarkan kontrol suhu yang presisi dan waktu memasak yang lebih cepat, yang lebih mengurangi konsumsi energi. Meskipun kompor induksi mungkin memiliki biaya awal yang lebih tinggi, manfaat penghematan energi membuatnya investasi yang sepadan dalam jangka panjang. 7. Gunakan material hemat energi. Saat memilih material untuk countertop, lantai, dan lemari, pilihlah opsi yang berkelanjutan dan hemat energi. Pilih material dengan kandungan daur ulang tinggi, seperti countertop kaca daur ulang atau lantai bambu, dan pilihlah finishing yang rendah dalam senyawa organik volatil, VOC, untuk meningkatkan kualitas udara dalam ruangan. 8. Implementasikan teknologi pintar. Memasukkan teknologi pintar ke dalam dapur Anda dapat membantu mengoptimalkan penggunaan energi dan meningkatkan efisiensi. Pasang termostat pintar untuk mengatur pemanasan dan pendinginan, peralatan pintar yang dapat dikendalikan secara remote atau diprogram untuk beroperasi selama jam non-puncak, dan sistem pemantauan energi untuk melacak dan menganalisis konsumsi energi Anda secara real-time. 9. Terapkan kebiasaan memasak yang sadar energi. Terakhir, cara Anda memasak dan menggunakan dapur Anda dapat berdampak signifikan pada efisiensinya. Masak dengan tutup pada panci dan wajan untuk mempertahankan panas dan mengurangi waktu memasak. Defrost makanan beku di dalam lemari es daripada menggunakan microwave.
dan gunakan peralatan kecil seperti oven pemanggang roti atau slow cooker untuk makanan kecil untuk menghindari memanaskan seluruh oven. Sebagai kesimpulan, merancang dapur hemat energi melibatkan pertimbangan yang cermat terhadap tata letak, peralatan, pencahayaan, ventilasi, material, dan kebiasaan memasak. Dengan menerapkan strategi ini, Anda dapat menciptakan dapur yang tidak hanya mengurangi konsumsi energi dan dampak lingkungan tetapi juga meningkatkan kenyamanan, fungsionalitas, dan kesejahteraan secara keseluruhan di rumah Anda. Baik Anda membangun dapur baru atau merenovasi yang sudah ada, memprioritaskan efisiensi energi adalah keputusan yang menguntungkan baik bagi rumah tangga Anda maupun planet ini. Judul: Memilih tata letak dapur yang paling efisien. Mengapa? Efisiensi dari sebuah tata letak dapur tergantung pada berbagai faktor seperti ukuran dan bentuk ruangan, kebutuhan dan preferensi rumah tangga, dan aliran kerja kegiatan memasak. Namun, satu tata letak dapur yang sering dianggap paling efisien adalah tata letak dapur lorong, atau yang dikenal dengan sebutan galley kitchen. Berikut adalah alasannya. 1. Desain kompak dan fungsional. Dapur lorong biasanya didesain dengan 2 countertop sejajar dan sebuah lorong pusat, memaksimalkan penggunaan ruang yang tersedia sambil meminimalkan pergerakan yang sia-sia. Tata letak ini memungkinkan aliran kerja yang efisien karena semua hal berada dalam jangkauan mudah, membuatnya ideal untuk ruang yang lebih kecil atau sempit. 2. Aliran kerja yang optimal. Dalam dapur lorong, tata letak menciptakan aliran kerja yang alami dari satu ujung ke ujung lainnya, dengan area memasak di satu sisi dan wastafel serta area persiapan di sisi lainnya. Tata letak linear ini meminimalkan jarak antara komponen dapur utama, mengurangi kebutuhan untuk kembali atau menyeberangi jalur saat memasak. 3. Fitur hemat ruang. Dapur lorong seringkali mencakup fitur hemat ruang seperti peralatan bawaan, solusi penyimpanan tarik, dan lemari atap untuk memaksimalkan kapasitas penyimpanan tanpa mengorbankan ruang lantai. Penggunaan ruang yang efisien ini memastikan bahwa setiap inci dapur digunakan secara efektif. 4. Peningkatan keamanan. Dengan tata letak dapur lorong, ada lebih sedikit hambatan dan gangguan dibandingkan dengan tata letak lainnya, mengurangi risiko kecelakaan dan cedera saat memasak. Selain itu, desain linear memungkinkan garis pandang yang jelas dan pengawasan yang mudah, membuatnya lebih aman untuk anak-anak atau hewan peliharaan di rumah. 5. Ventilasi dan pencahayaan yang lebih baik. Dapur lorong biasanya memiliki dinding di kedua sisi, memudahkan pemasangan sistem ventilasi seperti penyebaran rentang atau jendela untuk aliran udara alami. Demikian pula, tata letak linear memungkinkan distribusi pencahayaan yang merata sepanjang panjang dapur, memastikan pencahayaan yang cukup untuk persiapan makanan dan tugas memasak. 6. Dapat disesuaikan dengan berbagai desain. Meskipun konfigurasi linear, dapur lorong dapat disesuaikan dengan berbagai gaya desain dan preferensi, baik itu modern, tradisional, atau kontemporer. Dengan perencanaan yang cermat dan elemen desain kreatif, dapur lorong dapat menjadi estetis dan sangat fungsional. Meskipun tata letak dapur lorong menawarkan banyak keuntungan dalam hal efisiensi, penting untuk mempertimbangkan kebutuhan dan kendala spesifik ruang Anda sebelum memutuskan tata letak.